Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Maulida Zahra dengan NIM 211020027 dari Prodi IAT kelas A. Di sini saya akan menguraikan tema tentang sejarah perkembangan ulumul Quran, Makkiyah dan Madaniyah serta asbabun nuzul. Langsung saja yang pertama tentang sejarah perkembangan ulumul Quran. Sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, ilmu Al-Quran tidak lahir sekaligus melainkan melalui proses pertumbuhan dan perkembangan. Istilah ulum Al-Quran itu sendiri tidak dikenal pada masa awal pertumbuhan Islam. Istilah ini baru muncul pada abad ketiga, tapi sebagian ulama berpandangan bahwa istilah ini lahir sebagai ilmu yang berdiri sendiri pada abad kelima. Karena ulumul Quran dalam arti sejumlah ilmu yang membahas tentang Al-Quran baru muncul dalam karya Ali bin Ibrahim al-Hufi yang berjudul Al-Burhan fi Ulum Al-Quran. Untuk mendapatkan gambaran tentang perkembangan ulum Al-Quran, berikut ini akan diuraikan secara ringkas sejarah perkembangannya. Pada masa Rasulullah SAW hingga masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, ilmu Al-Quran masih diriwayatkan secara lisan. Ketika zaman kekhalifahan Utsman, di mana orang Arab mulai bergaul dengan orang-orang non-Arab. Pada saat itu Utsman memerintahkan supaya kaum muslimin berpegangan pada mushaf induk dan membakar mushaf lainnya yang mengirimkan mushaf kepada beberapa daerah sebagai pegangan. Dengan demikian, usaha yang dilakukan oleh Utsman dalam mereproduksikan naskah Al-Quran berarti beliau telah meletakkan dasar ilmu rasm Al-Quran. Selanjutnya, pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, beliau telah memerintahkan Abu al-Aswad al-Duali untuk meletakkan kaedah-kaedah bahasa Arab. Usaha yang dilakukan oleh Ali tersebut dipandang sebagai peletakan dasar ilmu i'rab Al-Quran. Adapun tokoh-tokoh yang berjasa dalam menyebarkan ulum Al-Quran merupakan melalui periwayatan. Yang pertama, Khulafa Ar-Rasyidin, yaitu Ibnu Abbas. Yang pertama, Khulafa Ar-Rasyidin, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Asy'ari, dan Abdullah bin Zubair. Mereka itu dari golongan sahabat. Yang kedua, Mujahid, Atta, Takrimah, Qatadah, Hasan Basri, Said bin Jubair, dan Zaid bin Aslam. Mereka golongan tabi'in di Madinah. Pada bagian terdahulu telah dikemukakan sejumlah tokoh ulum Al-Quran berikut karya ilmiahnya. Di antara mereka terutama yang hidup sebelum abad ke-5 Hijriah hanya membahas bagian-bagian tertentu dari ulum Al-Quran. Maka pada bagian ini akan dikemukakan sejumlah tokoh yang membahas ulum Al-Quran dengan merangkum cabang-cabang ulum Al-Quran dalam karya-karya mereka. Dan kitab-kitab mereka inilah yang sebenarnya disebut kitab ulum Al-Quran. Tokoh-tokoh yang dimaksud adalah salah satunya Ali ibnu Ibrahim ibnu Sa'id al-Hafi, karyanya Al-Burhan fi Ulum Al-Quran. Yang kedua adalah tentang Makkiyah dan Madaniyah. Untuk membedakan Makkiyah dengan Madaniyah, para ulama mempunyai tiga macam pandangan, yaitu yang pertama, dari segi waktu turunnya. Makkiyah adalah yang diturunkan sebelum hijrah meskipun bukan di Mekah. Madaniyah adalah yang diturunkan sesudah hijrah sekalipun bukan di Madinah.
yang diturunkan sesudah hijrah sekalipun di Makkah atau Arafah adalah Madaniyah, seperti yang diturunkan pada tahun penaklukan kota Mekah. Kedua, dari segi tempat turunnya, Makkiyah adalah yang turun di Mekah dan Madaniyah adalah yang turun di Madinah. Ketiga, dari segi sasarannya, Makkiyah adalah yang seruannya ditujukan kepada penduduk Mekah dan Madaniyah adalah yang seruannya ditujukan kepada penduduk Madinah. Dari pengelompokan surah Makkiyah dan Madaniyah, sebagaimana telah dikemukakan, ada kesulitan dalam pengelompokan berdasarkan hasil turunnya. Konsekuensi pengelompokan dalam bentuk ini berakibat ada beberapa ayat Al-Quran tidak termasuk surah Makkiyah dan Madaniyah. Yang terakhir adalah asbabun nuzul. Definisi asbab an-nuzul. Asbab an-nuzul secara etimologi terdiri dari kata asbab dan an-nuzul. Asbab dapat berarti sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu yang lain, dan an-nuzul artinya menempati tempat mereka. Sedangkan secara terminologi menurut Az-Zarqani dalam bukunya Manahil al-Urfan fi Ulum Al-Quran, pengertian asbab an-nuzul adalah sesuatu yang menyebabkan satu ayat atau beberapa ayat diturunkan untuk membicarakan sebab atau menjelaskan hukum sebab tersebut pada masa terjadinya sebab itu. Subhi As-Sholih mengartikannya bahwa sesuatu yang menjadi sebab turunnya sebuah ayat atau beberapa ayat, atau suatu pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat sebagai jawaban atau sebagai penjelasan yang diturunkan pada waktu terjadinya suatu peristiwa. Sedangkan Hasbi Ash-Shidiki mendefinisikannya sebagai kejadian yang karenanya diturunkan Al-Quran untuk menerangkan hukumnya di hari timbul kejadian-kejadian itu, dan suasana yang di dalam suasana itu Al-Quran diturunkan serta membicarakan sebab yang tersebut itu, baik diturunkan langsung sesudah terjadi sebab itu ataupun kemudian lantaran sesuatu hikmat. Dari beberapa definisi dan pengertian asbab an-nuzul di atas berikut tersebut dapat dipahami bahwa latar belakang turunnya ayat ataupun beberapa ayat Al-Quran dikarenakan adanya suatu peristiwa tertentu dan pertanyaan yang diajukan kepada Nabi SAW. Adapun ayat yang diturunkan karena suatu peristiwa menurut Az-Zarqani ada 3 bentuk. Pengelompokan ayat-ayat Al-Quran dari segi asbab an-nuzul paling sedikit ada 3 kemungkinan. Mengapa tidak seluruh ayat Al-Quran dapat diketahui sebab-sebab yang melatar belakangi penurunannya, dan masing-masing kemungkinan itu terkait erat antara satu dengan yang lain. Kemungkinan pertama, tidak semua hal yang bertalian dengan proses turun Al-Quran tercover oleh para sahabat yang langsung menyaksikan proses penurunan wahyu Al-Quran. Redaksi asbab an-nuzul. Bentuk redaksi yang menerangkan asbab an-nuzul terkadang berupa pernyataan tegas mengenai sebab dan terkadang pula berupa pernyataan yang hanya mengandung kemungkinan mengenainya. Bentuk redaksi pertama ialah
Jika perawi mengatakan sebab turun ayat ini adalah begini atau menggunakan kira-kira seperti maka yang menunjukkan urutan peristiwa yang dirangkaikan dengan kata turunlah ayat sesudah ia menyebutkan peristiwa yang atau pertanyaan. Apabila ayat yang diturunkan sesuai dengan sebab secara umum atau sesuai dengan sebab secara khusus, maka yang umum atau am diterapkan pada keumumannya dan khusus atau khos pada kekhususannya. Contoh yang pertama, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.